Gigi baru. Gigi baru. Saat ini gue sedang berada di Astory Coffee. Astory Coffee ini di Antasari di dalam SPBU Pertamina. Tempat nongkrong kami sebelum nonton komedi di atas ada Ketawa Comedy Club. Jadi kalau misalnya mau cari tempat kopi, ya UFC salah satunya setiap hari Rabu. Nah, di Astory Coffee di kanan gue ini ada sosok yang sangat menarik. Ari, nama panjang lo Ari siapa sih? Ari Putra doang. Ari Putra saja? Iya, Ari Putra. Ari Putra, dunia politik. Iya. Ari ini pertama kali gue kenal gara-gara gue lagi minta tolong Valdo untuk urusan Septic tank ya waktu itu ya? Bukan, justru Pragiwaksono. Oh itu Pragiwaksono itu ya? Itu yang kampanye nyalek itu. Oh iya. Gue kan ketemu sama lu kan waktu itu. Oh iya yang pilih Panji ya? Pilih Panji dong. Iya, pilih iya, Panji. Iya. Wes, bro. Panji apa kabar Pak Brian? Oh, mukanya muka ningrat nih. Bentar, Pak. Muka enggak apa-apa. Santai di sini. Di sini bebas ya. Iya. Nah, jadi waktu itu gue datang ke Valdo karena gue pengen minta tolong Valdo untuk foto bareng untuk kebutuhan pilihpanji.com. Karena waktu itu pilihpanji.com kan kampanye kan gue pura-pura nyalek. Anda menipu semua. Sorry, gue partai. Gue nggak pura-pura nyalek. Gue cuma bikin materi promo yang kayak orang nyalek. Orang berasumsi gue pura-pura nyalek, tapi gue pengen Bang Incan gue pengen foto sama Valdo untuk gue upload untuk pergerakannya. Oh, si Panji kepar. Nah, waktu itu datanglah Ari. Betul itu pertemuan kita gue ngobrol. Diajakin Valdo nih ketemu Panji nih katanya. Nah, waktu gue pertama kali ketemu Ari, kesan pertama gue adalah nih orang udah asam garam dunia politik nih udah luar biasa lah. Enggak, asam aja. Asam aja ya? Garam belum. Secara definisi, pekerjaan lo apa? Gue nggak tahu Bang. Tapi gue mendefinisikan diri gue itu sebagai apa ya, think tank mungkin ya. Karena gue nggak berani nyebut diri gue konsultan, enggak. Karena kalau gue menyebut diri gue konsultan tuh seolah-olah lu konsul sama gue. Tapi apa perlunya politisi konsul sama gue? Dia lebih jago politik daripada gue. Jadi jasa lu dalam tanda kutip adalah think tank. Jadi ya, ide, wawasan, gagasan, ya kan? Ya wawasan. Tapi gue menangkap kesan bahwa punya lu di dalam think tank itu sangat bermanfaat. Karena gini Bang ya, kalau lu lihat partai politik di luar negeri, kayak partai buruh di Inggris, mereka itu kalau gua nggak salah punya 4 think tank. Jadi ketika mereka mau bikin policy brief, mau bikin policy paper, mau bikin media statement atau apapun, itu mereka punya paling nggak ada 4 pertimbangan. Makanya statement-statement dari pimpinan partai politik di luar negeri kan nggak sekacau kita di sini ya. Ya kan di sini lebih heboh gitu kan. Tapi think tank yang lu, maksudnya keterlibatan lu sebagai think tank itu kebanyakan dalam kampanye ketimbang lebih banyak decision making ya, daripada kebijakan. Lebih banyak decision making justru. Oh ya. Jadi ketika seorang pejabat publik gitu ya. Enggak, ini untuk lu sendiri. Iya. Basic gua sebenarnya decision making. Karena gua dulunya kan researcher di banyak lembaga, Bang. Pernah di USAID, project-projectnya USAID, projectnya AusAid, banyak lah aid itu udah gua Comic Aid. Lucu dong, dikit tipis. Film yang kembali melambungkan nama saya, betul sekali. Walaupun bawa masalah rumah tangga. Sofia Lacuba. Ya, tidak usah disebut. Terus gitu. Jadi banyak di research sebenarnya. Dan untungnya ini zaman ini kan lagi data driven. Jadi kalau dulu tuh politisi itu bilang kayak gini, misalnya nih gue contohin salah satu politisi dulu mendatangin lembaga survei, dia ini seorang petinggi TNI, gue nggak mau sebut namanya, dan dia tanya, gimana hasil surveinya? Pak SBY lebih tegas daripada Bapak. Hah? Lebih tegas? Tanya anak buah saya kan. Kok dia lebih tegas daripada saya? Itu zaman dulu kayak gitu Bang. Politisi ngelihat data kayak gitu. Ini seorang tentara perang beneran nih. Kan Pak SBY kan strategik ya. Jadi perangnya pun kalau masuk hutan pun gue lihat foto-fotonya jarang yang pegang senjata. Tapi di ruangan meja dia lihat peta gitu kan. Pak SBY. Oh, Pak SBY gini, nih lokasi ini di sini, lokasi ini di sini gitu. Strategik gitu. Kalau Bapak ini itu beneran di depan, Bang. Ayo tembak gitu, Bang. Tembak gitu. Jadi
Pas di survei mau Pilpres 2004, hasilnya adalah Pak SBY lebih tegas daripada dia. Orang. Sekarang kondisinya berubah. Sekarang kondisinya berubah, Gini, data gua driven. tanya dulu. Sekarang itu orang udah tinggi kepercayaan terhadap survei atau data? Data, iya. Atau ngelihatnya tuh masih kayak horoskop. Horoskop kan gitu ya, kalau bagus dia iya, kalau enggak dia bilang salah nih. Justru menurut gua kepercayaan terhadap data itu makin tinggi hari ini. Orang itu sekarang tuh udah, lu misalnya gini ya, misalnya gue yakin dulu itu sebelum Pilpres Pak Prabowo udah tahu peluang gue menang kecil nih. Ngelihat survei segala macam gue kalah semua gitu kan. Gue yakin di dalam hatinya ada kepercayaan itu, termasuk tim-timnya. Termasuk beberapa timnya yang gue juga ketemu kayak Valdo misalnya, terus Vasco, dan mereka tahu lah dari hasil survei ada kepercayaan bahwa Pak Prabowo akan sulit menang karena ngelihat hasil survei. Kalau nggak ngelihat hasil survei kan artinya dia berpikir nggak mungkin Pak Prabowo kalah, ya kan? Karena dia ngelihat hasil survei yang semuanya kalah, yang mereka bilang itu bayaran semua gitu kan. Sedikit banyaknya pasti ada perasaan, wah ini mungkin aja Pak Prabowo kalah gitu. Tapi Pak Prabowo tetap melanjutkan pertarungan dengan keyakinan apa? Ketika dia dapat 40% misalnya kalah sama Pak Jokowi, Gerindranya bisa growth karena dapat kotel efek dari Pak Prabowo-nya maju di dalam Pilpres gitu. Nah, gue sih berpikirnya ngelihat Pak Prabowo maju kemarin, dia punya keyakinan bahwa kalau dengan dia maju capres ada manfaat dampak untuk partai gitu kan. Nah, artinya dia percaya dong ada data gitu ya. Nah, dan dengan pilihan politik tertentu ada benefit tertentu, nggak jadi mulailah politisi dan orang-orang di politik itu mulai berspekulasi ketika gua maju pencalonan, kemenangan itu nggak hanya dapat public official position gitu, tapi ada kemenangan-kemenangan lain karena menurut data seperti itu. Pada momen apa menurut lu, entah ini informasi yang emang lu tahu pasti atau analisa lu, pada momen apa menurut lu Pak Prabowo mulai berpikir untuk masuk ke pemerintahan, bahwa akan gabung pada akhirnya? Menurut gua pasti dia ngelihat data. Ini di Sumatera Barat nih Bang, ini agak lucu nih, bahwa pemilih Gerindra itu kan di angka 18-20% ya di Sumatera Barat. Apakah Anda tahu Prabowo bergabung dengan Jokowi? Ini survei salah satu lembaga yang trusted lah menurut gua. Tahu katanya. Itu yang jawab tahu tuh sekitar 75%. Apakah Anda tetap memilih Gerindra? 80%-nya tetap. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi why not gue coba untuk nyebrang ke Pak Jokowi untuk bangun basis partai lagi. Dia nggak kehilangan suara. Nggak kehilangan secara signifikan. Mungkin dia akan tap pasar baru gitu. Ketika dia gabung ke Pak Jokowi ya. Jadi gue melihat hampir semua politisi di Indonesia, terutama yang high level, itu mulai percaya bahwa data itu yang menentukan, bahwa lu berpolitik itu hari ini mulai knowledge base gitu. Jadi kalau semuanya itu udah ada ilmunya. Jadi kan pilkada ini kan kita nggak pertama kali pilkada Bang. Betul. Kita nggak pertama kali pilpres. Nah cerita-cerita lucunya justru yang di pertama kali itu kayak yang tadi gue ceritain, mau pemilu 2004, siapa bilang SBY lebih tegas? Lu kamu tanya anak buah saya kata. Gua mau ngomong soal pilkada ya, gue tahu persis nih. Nih yang gue mau omongin, gue tahu banyak orang nggak percaya. Tapi waktu pilkada kan gue jubir yang tercatat, jubir resmi, jadi gue banyak mondar-mandir. Waktu itu semua keputusannya campnya Anies Sandi adalah keputusan yang didasari hasil riset. Data Makanya waktu gue duduk sama mereka itu ngomong, dan ini ngomong Sandiaga Uno nih. Dia bilang, oh apalagi orang itu Bang. Sangat ya. Gua ngelihat ini karena secara data dia tertinggal banget tadinya kan. Iya, secara statistik kan. Tertinggal banget di belakang. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Panji, percaya atau tidak, semua data yang kami pegang bilang keresahan utama warga Jakarta itu adalah soal lapangan kerja. Dan apa ya, satu lagi ya, tempat tinggal ya, rumah. Terus apa gitu, makanya muncul sembako, tuh ya, sembako, makanya muncul OKOC, ya. muncul DP 0 Terus gue bilang soal banjir, soal sentimen ras, ternyata enggak. Gue bilang yakin Pak, saya yakin itu, ini bukan cuma satu data. Jadi orang kayak Bang Sandi itu, beliau ini kan
pemain market, Bang. Lu main di market itu kan terbiasa dengan angka-angka statistik banyak gitu kan, ngelihat tren perusahaan. Dia itu kayaknya gara-gara jual beli perusahaan yang melihat basisnya tuh data driven gitu, data trennya seperti apa gitu. Dan di politik juga begitu. Gua itu kalau nggak salah ketemu Bang Sandi itu sebelum pilkada itu sekira-kira 1 tahun sebelum pilkada. Dan omongannya sama sampai dia hari pilkada. Jadi beberapa kali dia survei, data itu makin kayak machine learning ya, kayak AI gitu, artificial intelligence itu. Makin banyak data yang dimasukkan ke dalam situ, dia kan makin solid, makin compact kan. Dan Bang Sandi itu gue yakin mungkin udah belasan kali melakukan riset dan temuannya konsisten. Iya, makanya sampai ujung persis mereka bilang itu setahun sebelum pilkada kok. Nah, berarti gua udah ketemu. Makanya kita bisa ambil kesimpulan hadiah terbesar yang dia pernah terima dalam politik adalah kehadiran Anies Baswedan. Anda ini Anies Baswedan terus. Loh enggak, kan waktu itu Sandi pernah ditanya sama wartawan, Sandiaga Uno ngeluarin duit banyak banget nih. Ya. Anies keluarinnya dikit. Terus Sandiaga Uno ngomong kan, dia ngomong Mas Anies sudah memberikan lebih dari sekedar materi. Itu benar itu. Ya. Itu gua rasa ya keterlibatan Bang Sandi di pilkada. Ada kutipan beliau yang lebih mantap lagi. Apa tuh? Anda jual saham untuk politik, iya, karena harta itu adalah titipan Allah. Orang kaya mah enak. Enggak, karena menurut gua pilkadanya yang dia lakukan itu, yang selintas sempat disangka kayak orang gila, elektabilitas 0, kalau nggak salah keliling-keliling 0,9 sampai sosok mecahin rekor muri kan banyak titik kan kayak orang gila. Tapi hari ini persis nih, kalau lu lihat survei soal 2024, nomor 1 Prabowo, nomor 2 Anies, nomor 3 Sandiaga Uno. Orangnya nggak ngejar. Sumbar nomor 1 Sandi. Gila. Nomor 2 Anies. Gila. 3 Prabowo. Gila. Dulu kok bisa Sumbar? Iya, data Sumatera Barat gue lihat. Gila. Survei provinsi. Ya. Dan lebih gila lagi, Bang, Sandi itu. Waktu itu lu boleh cek di Google. Ada beritanya. Dia bikin konferensi pers waktu angkanya 0,9 tuh saking A/B testingnya terus ya, isu apa yang dimainin ya. Di situ ada konferensi pers dia untuk mengklarifikasi insiden celana menonjol. Coba cek di Google. Iya, gue inget. Coba lu cek foto hari kan? Iya, sebelum pilkada. Jadi sebelum definitif. Jadi Bang Sandi waktu itu pernah senam, terus kelihatan ada tonjolan di celananya. Senam apa lari sih, lagi triathlon? Senam sama ibu-ibu. Iya, kan biasa kan. Titiknya nyeplak kan. Iya, ngomong itu ya. Iya, nggak apa-apa. Intinya itulah. Gue setuju sama lu. Gue nggak tahu itu mau ngetap pasar mana, tapi dia bikin effort yang berlebih. Sampai dia bikin konferensi pers untuk meminta maaf kepada publik soal lucu sih yang lu bilang tadi. Nah, dan gue meyakini itu bukan tanpa alasan dia bikin itu dengan effort yang berlebih sampai konferensi pers loh. Tapi ada sesuatu yang mungkin di database dia itu soal maskulinitas atau apa, gue nggak tahu ya. Nah, dan itu juga yang terjadi di pemilu Amerika 2015 kemarin, Donald Trump kan. Dan bagaimana masyarakat Amerika mulai terbelah dan Trump memanfaatkan melihat perubahan data itu, mengeluarkan konten-konten yang makin dia tahu bahwa jumlah. Jadi secara demografi di Amerika 15 tahun terakhir ada peningkatan jumlah siswa kulit putih di public school. Peningkatan jumlah siswa kulit putih di public school. Jadi ada salah satu analis politik Amerika namanya Jeffrey Winters, dia bilang make American white again katanya kan. Jadi bukan hanya Trump dengan kampanyenya yang dianggap rasial ya, tapi memang ada perubahan tren jumlah siswa di public school itu kulit putih meningkat, Bang. Artinya kalau 10 tahun ini meningkat, mereka makin banyak mereka akan jadi pemilih di pemilu
kemudian pada saatnya nanti. Di saat mereka keresahannya udah akut-akutnya. Akut-akutnya. Ada di public school kan menggambarkan sosial ketidakmampuan gitu kan. Ya, nah, jadi dan itu sentimen itu dimanfaatkan, dan ini data driven, nggak sembarangan. Trump kayak gitu nggak sembarangan. Gue mau tarik mundur deh. Lu tadi ini sejauh ini orang udah bisa narik kesimpulan nih hari ini otaknya dari mana ya gitu. Ini yang lu omongin tadi semua A/B testing. Gue nggak pernah dengar kan istilah itu kan. Itu dari sekolah atau dari pengalaman? Activity based testing, Bang. Itu orang anak-anak startup. Oh, iya, gue kawan-kawan gue startup, anak startup nih. Coba gue tanya. Ini semua modal yang lu pakai untuk jadi think tank sebutannya. Ya, think tank. Itu ada modal edukasi atau keluarga atau pengalaman? Pengalaman sih lebih banyak, Bang. Karena lu apa? Gue sosiologi dulu di UI. Nah, pengalaman setelah gue lulus kuliah memang gue dari. Anda tapi juga datang dari keluarga terhormat kan? Enggak, saya tidak, Pak. Nggak mau bilang. Gue menghormati keluarga gue semuanya. Mereka terhormat semuanya, Bang. Ya, terus bilang pengalaman. Pengalaman berarti lebih banyak sih. Pertama kali lu terlibat ini pas umur berapa, tahun berapa? Gue pertama kali masuk UI itu 2008, Bang. Ya, 2008 itu kan menjelang pemilu 2009. Nah, ketika itu senior, ini lu boleh pinter, lu boleh kaya, Bang. Lu boleh punya duit. Tapi untuk political experience, lu nggak bisa ngalahin gue karena gue orang Minang. Orang Minang. Nah, jadi senior gue yang Minang ini lagi mekar di banyak lembaga survei dan lembaga think tank ketika itu. Pada 2008 ke 2009. Jadi ada yang kerja di LSI, ada yang kerja di mana. Jadi itu gue menyebutnya kartel opini itu. Orang Minang semua. Oh iya? Iya, pada saat itu. 2008 2009 itu. Lu sebutlah salah satunya senior gua mantan menteri Bappenas itu Andrinov Caniago. Nah, ketika itu dia masih pengamat. Nah, ada senior gua juga sebutlah Hasan Nasbi yang punya teman Ahok itu yang bikin teman Ahok ya, salah satu inisiator lah teman Ahok gitu. Itu juga orang Minang. Nah, jadi akses gua itu ke geng Minang yang pada saat itu lagi mekar itu terbuka begitu luas ketika itu, Bang. Nah, itu awal pintu masuknya sangat primordial sebenarnya alasannya. Enggak, lu hanya sekedar nempel dan belajar atau ikut kerja? Ikut kerja. Jadi kan mereka kesulitan nyari orang yang benar-benar mau turun ke lapangan, Bang. Kan anak sekarang banyak yang manja-manja ya. Nah, jadi kalau gua karena tekanan hidup gitu ya. Ini survei nih 10 kuesioner. Lu nggak pernah kan ngalamin itu? Nggak pernah. Nah, jadi satu kuesioner itu harganya kalau gua nggak salah waktu itu 50.000 apa. Wow, jadi kalau lu bisa 10 dapat 500.000, lumayan makan 2 minggu, Bang. Nah, jadi gua ikut itu, gua ngobrol-ngobrol sama mereka, dan di kampus pun gua juga ketertarikan ke dunia politik dan akademik cukup banyak ya gitu ketika itu. Dan pada akhirnya lu banyak terlibat dalam tim-tim pemenangan. Tim pemenangan sebagai think tank. Dan yang gua senang sebenarnya yang mereka yang udah menang sebenarnya. Maksudnya? Yang udah memerintah gitu. Oh, yang lu senang untuk bantu? Iya. Sebenarnya gua lebih senang itu. Kalau campaign itu kan sebenarnya ilmunya sama aja, Bang, dari dulu, Bang. Ya, soal lu pasang alat peraga, pasang ini, paling kontennya aja lu otak-atik dikit gitu, narasi diperbanyak gitu. Tapi kalau udah menang, lu benar-benar berpikir soal impact. Jadi gue merasa ada amal ibadah gitu ketika lu bantu orang yang udah menang gitu. Mulai ngomong kayak Sandiaga Uno. Enggak. Ini beneran nih, gue beneran nih. Gue tuh kalau orang udah menang, Bang, gue seneng banget. Misalnya gue bantu di sebuah daerah gitu kan, bupatinya udah menang, dan gue sempat bantu juga dulu, dan dia, inilah yang membuat gue kenal sama Sandiaga Uno sebenarnya. Ketika itu Sandi pengen dia jadi wakilnya Sandi di DKI. Nah, gue bantu dia waktu itu. Lu pernah dengar nggak Bupati Batang Yoyo Ryo Sudibyo? Yoyo ya, kayaknya pernah. Nah, dulu sebelum Mas Anies masuk, itu Sandi Yoyo. Gue ada kawan di Kertanegara tuh, dia telepon gue, bos Sandi Yoyo. Oh gitu. Ini kawan-kawan PKS udah takbir semua. Laporannya kayak gitu kira-kira waktu itu.
Nah, tahu-tahu Pak Yoyonya dengan berbagai macam pertimbangan waktu itu punya hitungan lain. Kayaknya saya mau fokus ke usaha lagi deh. Saya nggak kuat lagi nih di pemerintahan karena secara psikologis buat saya agak berat nih mental keluarga saya segala macam gitu. Akhirnya nggak jadi. Baru masuk Mas Anies, Pak Prabowo mulai melunak ceritanya versi gua kayak gitu. Nah, Mas Anies masuk, Bang Sandi waktu itu mencoba meyakinkan Pak Prabowo, nggak apa-apa Pak, kan gimana pun ketua partai itu kan egonya pasti besar Bang. Sandi kader gua kok jadi wakil sih. Anies bukan kader partai politik gitu. Ketidaksetujuan Pak Prabowo itu lebih kepada kader-kaderan sebelumnya ada di seberang. Enggak lebih orang di elit tuh kan nggak baper kayak yang di bawah ya. Di bawah ini Bang, di atas biar itu lu kan tahu aja. Matematika aja yang jelas gitu kan. Nggak terlalu baper lah gitu. Jadi sama orang yang dianggap nggak selevel dia gitu. Kan ketika itu Mas Anies belum dianggap selevel sama Pak Prabowo gitu. Betul. Nah, dan mungkin juga masih belum. Ya sampai hari ini ya. Secara pemberitaan mungkin hari ini, mungkin kalau menurut gua sih hari ini udah mulai. Karena dari sisi pemberitaan. Gedean nama. Capaian mungkin. Mas Anies pernah jadi menteri, Pak Prabowo jadi menteri juga nih hari ini. Ya, mungkin hari ini udah mulai sama nih gitu kan. Walaupun Pak Prabowo kan ketua partai ya. Betul. Nah, tapi dalam public performance menurut gua udah mirip lah. Nah, waktu itu Bang, Pak Prabowo agak ini versi gua ya. Ini gua nggak tahu, ini versi yang lain gua nggak tahu nih. Ini versi gua yang gua tangkap waktu itu ceritanya. Pak Prabowo bilang ke Bang Sandi, "San, ini partai kita membesarkan Gerindra gitu kan. Nah, kamu kalau sama Anies dan kamu jadi wakil, gimana kita menjelaskan kepada kader marwah partai kita?" Kira-kira gitu persoalannya. Dan Bang Sandi berhasil meyakinkan, yang penting Mas Anies ini punya komitmen yang besar apa segala macam lah, kenegaraan gitu. Dan masih ada hitung-hitungan juga yang di present. Insya Allah ya. Dan pasti bukan Mas Anies yang nyelesain, gue tahu lah. Bukan bilang Pak Mas Anies nggak punya uang ya, tapi dalam artian bukan itu aset utamanya. Iya, aset utamanya bukan itu gitu. Nah, akhirnya Pak Prabowo melunak, barulah Anies Sandi waktu itu. Tadinya Yoyo pas mau dijemput, bahkan ditawarin Bang Sandi mau dijemput pakai helikopter ke Batang ketika itu. Dan Pak Yoyo bilang ke gua, "Mas, gimana ya? Saya bukannya apa-apa gitu. Ini saya mau nyelesain dapur saya dulu," katanya. Karena agak terganggu waktu itu. Ya alasan beliau ya kita hormati aja gitu kan. Ceritanya gue di Pak Yoyo dulu dan membuat gue kenal sama Bang Sandi itu. Dan Pak Yoyo ini bahkan Bang, gue cuma bikinin waktu itu, bantuin dia bikin. Dulu dia pernah bikin, tapi hype-nya nggak terlalu besar. Akhirnya kita bikin lagi namanya Festival Anggaran. Nah, yang kedua ini gue ketua panitianya lah, salah satunya yang dari sisi dia ya. Nah, gue dapet PR of the Year waktu itu dari majalah apa gitu ya, waktu itu dapat gitu ya. Itu acaranya cuma nempel-nempelin APBD di dinding. Terus orang disuruh nonton. Ini transparansi. Ya, tapi pesannya adalah transparansi. Iya, dibuka. Maksud gua gitu, ada amal jariahnya ketika lu bantu orang yang udah memerintah gitu. Tapi lu dari cerita-cerita lu ya, gue bisa ambil kesimpulan bahwa beda daerah, beda kultur, beda pendekatan politik. Iya, beda. Beda. Lu sebenarnya udah kemana-mana ya. Sebenarnya kalau yang lu bantu paling lu pernah cerita sama gue, lu belum tahu perjuangan kampanye politik kalau nggak pernah berjuang di Sumatera Barat. Iya, menurut gue ya, karena gue orang Sumatera Barat ya, Pulang Padang. Dan emang di sana juga sulit ya? Sulit Bang, sulit banget. Karena apa ya? Mungkin karena gue orang Sumbar mungkin ya. Ketika gue masuk ke situ, gue nggak bisa memisahkan yang mana gagasan, yang mana ukuran objektif, dan yang mana gue sebagai orang Sumbarnya, standar subjektif gue. Kalau dalam bahasa antropologi itu ada istilahnya emik dan etik. Emik itu lu merasa jadi bagian dari grup, etik itu lu memisahkan diri dan melihat itu secara objektif gitu. Nah, karena gue orang Sumbar aja, jadi gue agak sulit tuh memisahkan antara perasaan gue dan
dan apa yang terjadi. Bahkan itu, untuk orang dengan pengalaman seperti lu masih kayak gitu ya? masih gitu kalau karena gua orang Sumbar mungkin ya. Soalnya cerita-cerita dari Ari tuh aneh-aneh. Dia pernah cerita soal ada daerah yang pas udah pemilihan tuh naruh spanduk di rumahnya menerima serangan fajar gitu. Itu banyak bang. Itu Maksud gue kan viral. maksudnya kalau orang yang datang dari kota besar nggak kepikiran kayak gitu, ternyata itu terjadi bang. Kalau jadi menerima dengan tangan terbuka ya. kalau serangan fajar. bukan itu aja, gue pernah nemenin salah satu kepala daerah itu. Pagi-pagi habis mandi, dia keluar rumah pakai baju rapi banget kan. Tiba-tiba ada yang teriak dari seberang jalan, Pak Bupati, durung mangan. Lu bayangin banget, ini kejadian-kejadian kayak gitu kan lucu Sulit Bang. bener ya berjuang kayak gitu. Lu, kok lu belum makan lapor bupati? Itu kan teriak dari Orang akan berpikir wah ini kayaknya keterbelakangan, misalnya keterbelakangan. enggak, tapi karena akrab aja sama pemimpinnya. Oh, Nah, iya. Dan juga dari kecerdikan warga aja. Dan Karena dia tahu. bupatinya lebih cerdik lagi jawabnya bos. Dia bilang gini, podo mas. Sama aja, gue juga belum makan. Terus Ari pernah cerita lucu banget. Jadi dia cerita, gue lupa daerah mana nih yang lu cerita. Dulu ada kandidat disupport sama perusahaan gula apa perusahaan. Terus ya gitu perusahaan gulanya dukung di pilkada berikutnya perusahaan ini. Oh ya. Itu ini ada di daerah gua nyebut Nggak usah disebut. Tapi ada kan cerita kayak gitu? Ada. Jadi ini ada orang bukan dukung bang. Jadi salah satu bapak dari incumbentnya ini kerja di perusahaan gula itu. Oh. Nah, pas dia memerintah, diatur-atur sama dia merasa diatur-atur gitu oleh perusahaan gula gitu, yang dia juga punya kepentingan dong gitu kan. Tiba-tiba udah jalan, perusahaan gulanya itu dukung orang lain di periode kedua dan bapaknya mau pensiun dini aja minta pesangon dari perusahaan gula itu. Nah, akhirnya kalah, Bang. Itu bener gak sih yang lu cerita bahwa karena perusahaan gulanya dukung lawan yang berbeda, ketika ada pergerakan gula digeser, orang mikir oh ya gitu. ini ya itu Ya juga kan? tuh di bawah Bang. Jadi kandidat ini kan dulunya dia kampanye bagi-bagiin gula. Wah, ini taruhlah namanya Joni ya. Ah, ini Joni nih, Joni nih. Besoknya kandidat lain ini kampanye di situ. Dan didukung oleh gula juga, bagian gula juga kan. Ini dari Joni ya. Ini kandidat yang lain nih. Boilnya aja yang sama. Dari Joni ya. Terus akhirnya Bang, lu tahu nggak marketing strateginya dia ganti. Oh gimana? Nggak kasih gula lagi, dia kasih susu. kasih susu aja. Lebih rumit mana? Dari yang lu amati ya, lebih rumit mana? Atau jangan ganti lebih rumit ya, lebih seru mana? Pilkada atau pileg? Oh, gua pilkada lebih seru gua. Lebih seru pilkada ya? Kenapa? Karena waktu itu lu pernah ngomong di pilkada itu lu masih bisa bermain dengan narasi. Pileg nggak terlalu. Ya kalau gua bikin matriksnya itu kalau di pilkada itu 70% narasi, 30% itu organisasi gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi pengorganisasian lu teritorial, berapa orang relawan lu, berapa orang yang jagain suara lu, itu 30% menentukan di dalam pemenangan pilkada dan 70% itu narasi. Nah kalau pileg sebaliknya, 30% narasi, 70% teritorial. Dan itu terjadi karena dalam kampanye pileg susah untuk seorang caleg untuk main narasi karena toh pada akhirnya keputusannya keputusan kolektif ya. Dan enggak ya karena banyak kandidat juga Bang. Ah ini ada cerita lucu lagi nih. Ini pilkada 2020 kan. Serentak nih 250 kabupaten kota. Gua nggak nyebut nih kabupaten kotanya nih. Ini kan pilkada pertama setelah pileg dan pilpres Bang. Pilkada pertama, iya betul. Iya kan? Betul. Jadi suasana hati rakyat ini kan masih merasa pileg ini. Iya. Nah, jadi kalau ada kandidat datang ke rumah warga untuk naruh satu alat peraga, Bang.
Dimintainnya angkanya udah nggak masuk akal tuh di beberapa kabupaten yang gua datengin. 500.000 katanya kan. Kan pusing kan kepala daerah 500.000 satu titik kan mahal banget. Kalau lo kali 1.000 udah 500 juta. Baru untuk sewa titik gitu, belum untuk masang kayunya. Ini kan emang nggak masuk akal. Lo spending buat alat peraga kampanye sampai miliaran gitu kan. Nah, jadi masyarakatnya naruh harga tinggi karena merasa ini pasarannya masih kayak pileg. Pasaran masih pasaran pileg ya? Iya, kalau pileg kan pileg rame. waktu itu kan organisasional yang gede Rame faktornya. bang, Ya, lu kalau misalnya kalau di pileg gini, lu misalnya gua nih nggak sanggup bayar rumah itu 300.000 misalnya untuk nyewa tempat doang. Ada caleg nomor 2 gua yang bisa datang, ada caleg DPR RI yang bisa datang, ada caleg DPRD provinsi yang bisa datang, ada caleg DPRD yang bisa datang, ada caleg partai lain yang bisa datang, ya kan? Kalau pilkada kan enggak, calonnya cuma 2. Lu kalau nggak gua kasih nggak mau nerima, calon lain belum tentu mau ngasih lu. Akhirnya masyarakatnya stres di kabupaten itu. Aduh katanya kan. Ya, ternyata kita nggak dapat duit akhirnya. Gara-gara naruh harga ketinggian, dia nggak dapat duit akhirnya. Ya udah, kalau 500.000 gua nggak mau pasang kata kandidat kan. Karena kandidat pilkada kan paling banyak 3. Apalagi kalau ada incumbent, jadi paling 2 orang pada takut kan lawan incumbent. Ya, ini kebetulan daerah yang gua datangin itu ada incumbentnya. Jadi kompetitornya cuma ada 2. Akhirnya dia nggak dapat ini bang, nggak dapat duit, ribut lagi. Nih mana nih duit nih? Ya kandidat cuma 2 lupa lagi, dia nggak bisa. Kalau bermain narasi itu berarti si kandidat ini ngomongin soal apa ya? Ya misalkan saya adalah kandidat yang Islami gitu, itu masih lebih efisien untuk pilkada. Enggak juga sih bang, tergantung sih. Menurut gua narasi gini, itu gimana? Kalau main narasi itu gimana? Narasi itu gini ya, lu ya kayak Bang Sandi bilang itu, masalahnya di DKI itu lapangan kerja, harga dan itu dan. Jadi ketika lu ngelihat, abis itu lu angkut deh tuh. Angkut, narasinya diolah jadi bahasa kampanye. Kalau itu dilakukan di legislatif susah. Bisa dijadikan Ya. janji-janji. Dan pileg juga nggak ada program kan secara undang-undang itu kan legislator yang nggak ada programnya bang. Ya orang kerja bikin. Iya dan ngikut alur aja kan. Iya di atas prakteknya. Ya gua kan kemarin kan ke satu daerah ya. Terus gua lihat gua makan lah di sebuah warung gitu kan. Makan di sebuah warung dan warung itu bang make terpal atapnya ini dia pakai bekas baliho caleg kemarin kan. Dia pakai lah di atas atap itu kan. Terus gua baca, Bu, kata gua kan, ini dari janjinya ini berapa yang udah dijalanin? Awalnya ini seorang warung bilang, ini sini ya kata gua kan. Oh iya, keren nih orang. Udah umrohin 2 orang katanya. Setelah menang. Siapa yang diumrohin? Ya tim-timnya dia katanya. Terus gua tanya, ini dari janji ini dia DPRD kan? Ini orang DPRD bang. Janjinya adalah mengangkat guru honorer menjadi PNS. Ini wewenang pemerintah pusat. Iya. Ini dari janjinya ini udah berapa yang dikerjain? Jangan kan gitu. Dulu Rian Ernest kawan kita waktu masih nyalek kan kampanyenya adalah naikin gaji polisi untuk mengurangi korupsi di antara polisi kurang lebih ya. Itu aja sebagai pungli. Iya, itu aja sebagai sebuah janji kampanye rumit sekali. Benar-benar bisa direalisasikan karena bukan keputusan dia kan. Ini kan bukan kepala daerah gitu. Makanya orang bilang gini, ada orang yang udah experience banget di politik yang gue bilang dia maha guru banget lah. Pernah di depan, pernah di belakang, pernah jadi bohir, pernah dibohirin juga. Ini kawan kan. Dia bilang gini, main pemilu legislatif katanya itu paling enak rame-rame. Lu rame-rame punya visi yang sama, masuk ke komisi yang sama baru bisa. Kalau lu sendiri, lu jadi anggota DPR RI sendiri, lu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Karena ya kayak tadi lu bilang, ini kan bukan keputusan lu, ngapain lu? Ngapain jadi janji-janji? Ngapain lu janjiin gitu? Ini sekarang pergerakan menuju 2024 tuh udah mulai kan, karena
survei-survei udah mulai ngeluarin hasil penelitian mereka, dan itu digerakkan atau kenapa mereka tiba-tiba sama-sama keluar ya? Begini, Bang. Karena pembicaranya sekarang udah mulai soal pilpres kan? Sebenarnya gue lagi membaca keresahan yang ada di dalam hati kawan-kawan di lembaga survei hari ini. Misalnya tiba-tiba Jokowi ngumpulin semuanya kan, termasuk Gerindra udah gabung. Tiba-tiba pemilu pilpres lewat MPR. Kemarin. Ini bisa aja nih dalam waktu dekat. Iya. Bisa aja nih tiba-tiba sidang MPR segala macam karena majority udah dipegang kan sama Jokowi. Biar pemilihan presiden MPR gitu. Itu kalau kayak gitu bisa nggak ada gunanya lagi kerjaan mereka kan. benar. Terus yang kedua misalnya. Jadi mereka ngeluarin ini untuk kembali relevan aja. At least untuk ada kerja gitu. Enggak, gua ya bahasa kasarnya untuk ada kerja sih, tapi ya gue yakin mereka bisa beradaptasi juga dalam sistem yang baru. Pasti krisis melahirkan opportunity kan. Nah, dan gue sangat meyakini itu ya, dalam artian dan hasil-hasil ini dikeluarin barengan itu kan bisa jadi ada yang order, Bang. Ya bisa jadi ada yang order partai-partai mungkin yang orang-orang yang mungkin aja tidak akan diuntungkan dengan sistem baru gitu. Iya kan? Iya kan? Mungkin aja tidak diuntungkan oleh Pak Prabowo misalnya ya, karena Pak Prabowo yang tertinggi, Anda pasti menang kok gitu kan. Ayolah gitu kan, jangan dukung soal MPR dong ya. gitu, misal kayak berubah. Ya bahasanya bisa kayak begitu ya kalau pembacaan gua ya. Karena setiap keputusan itu kan nggak sedikit orang yang dirugikan. Ya pasti mereka mencoba melakukan berbagai macam perlawanan ya gitu kan. Menurut lu ini akan kejadian tapi? Politik kita random banget, Bang. Gua sih dengan kekuasaan yang sebesar yang udah dipegang sama Pak Jokowi hari ini, apalagi ada partai yang masih di luar hari ini yang pengen nih gabung. Ini kan ada partai yang kayak PKS kan udah state nih. Kita tetap oposisi gitu kan. Tapi ada partai juga yang pengen diajak gabung gitu ya. Dengan kekuatan kan tinggal gini aja. Oh, ini udah antri nih. Ya udah, gua tambah satu lagi deh buat bikin ini. Gue tambah satu lagi buat bikin ini. Ini misalnya ya, gue membaca psikologisnya Pak Jokowi ya. Ini bacaan gue nih, bisa jadi salah, bisa benar, ini dugaan gue. Ya ini yang di luar ini tinggal ditabung aja kan untuk kepentingan tertentu kan. Ya tinggal dimasukin kalau gue butuh sesuatu gitu. Ya misalnya gini deh, jabatan 3 periode itu kan sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Tapi ada alternatif lain, yaitu 1 periode tapi 7 tahun. Ya. Tapi karena aturannya baru, orang boleh ikut lagi dong semua. Pak SBY boleh ikut lagi, Pak Jokowi boleh ikut lagi. Oh gitu ya? Ya kan aturannya baru. Waduh. Gua kan baru dengan aturan yang lama. Waduh. Iya kan? Iya. Nah bisa jadi kayak gitu. Jadi opsinya masih ini makanya kita masih di dalam era konsolidasi demokrasi atau transisi demokrasi, karena memang rules of the game-nya masih ongoing proses terus gitu. Bisa jadi kayak gitu. 1 periode aja tapi 7 tahun. Sempat kan angkat soalnya kemarin. Sama-sama prinsipnya membatasi kan? Iya kan? Ya 7 tahun kan membatasi 1 periode aja, bos, lu nggak boleh tambah lagi. Kalau lu bilang 3 periode itu penambahan. Dalam prinsip demokrasi kekuasaan tuh nggak boleh ditambah, tapi harus dibatasi terus. Jadi kalau lu bisa membatasi, bisa makin jalan lah prinsip demokrasi gitu. Nah ada opsi itu. Jadi maksud gua orang nggak bisa makanya gua bilang tadi di acara kita kan, acara nanti nonton gue di YouTube Total Politik ada podcastnya juga, tadi gue udah kerjain di sini. Ya di tempat yang sama. Makanya gue bilang ya 2024 ya bisa jadi apa yang kita omongin ini nggak relevan, tergantung siapa yang bikin aturan ini, Bang, gitu lah.
Ya bisa berubah. Namanya aturan di DPR ya, makanya gue bilang harus rame-rame. Dan yang lagi rame itu Pak Jokowi kebetulan Bang, gitu kan. Oke. Ya tergantung nyari justifikasinya dan misalnya pemindahan ibu kota, dia ambil Gerindra, ya kan? Ini masih ada tabungan nih, Demokrat, PAN gitu kan? Ini nggak tahu nih buat apa lagi nih kan tabungan ini kan? Serunya. Ya kan? Ini tinggal dipakai. Nah maksud gua mau tidak bilang Pak Jokowi segitu apa namanya ya istilahnya segitu pragmatisnya dalam kekuasaan enggak, tapi yang mau gue bilang apa namanya Dia berhitung juga. ada perhitungan gitu dan situasi 2024 gue sama sekali nggak bisa membayangkan dalam artian semua opportunity itu bisa terjadi kalau aturannya dirubah segala macam gitu ya atau kalau asumsi kita ceteris paribus ya semua faktor eksternal dianggap konstan dan tidak mempengaruhi apa-apa ya yang kita omongin dari tadi relevan ya kan Anies paling kuat Prabowo nomor 2 Tapi kita nggak tahu nih. iya tiba-tiba Iya. cuaca berubah ekosistem berubah kita nggak tahu Bang dan mereka yang atur semuanya. Oke. Ini kita udah panjang sekali dan sebenarnya bisa lebih panjang lagi, tapi Bisa. gua stop dulu sampai sini. Oh nggak bisa. Bisa. Karena gue tanya aja sama penonton gue, lu kalau misalkan, gue yakin yang nonton nih banyak yang senang ngeliat lu Oh, iya. di sini. Jadi gue tanya aja sekarang, kira-kira lain kali gue ngajak Ari ketemu, mau ngebahas apa? Kasih tau di kolom komentar. Channel YouTube pribadi gue dong. Kenapa jadi pribadi? Ya apa personal? Ya apa tuh? Diarialog. Dia Rialog. DIARIE alog. Susah kayak Iya, komen iya. udah benar. Iya. Nah ini yang dikomplain tadi nih. Nah, lu kenapa susah banget? Panji aja lebih susah kata gua. Tapi dia kan udah terkenal Bang. Ya udahlah kata gua. Minimal gua kan berperilaku. Nanti gue taruh di Ya. deskripsi dan Ya. juga total politik juga. Ya total politik. Kalau yang di Dipantau. area alog itu isinya ini Bang. Ngomong-ngomong filsafat gitu kan. Berat lah. Filosofis. Kalau yang di- nama acaranya sarapan berat. Iya, total politik kan masih ada isu-isu pop lah. Oh, ya, Ya. itu segmented lah. Ya. Kalau lu nggak mampu nggak usah buka. Jadi kita sudahi dulu ngobrol Oke. sama Ari. Terima kasih Oke. banyak. Ari Goks. Putra mungkin akan hadir lagi Ya. di sini, tapi lu yang nentuin lain kali. Karena lu udah lihat otaknya kayak apa kan. Dia ini orang meranggas terus. Goks, Jadi lu kasih tahu goks. kira-kira yang gua bahas dengan dia selanjutnya kira-kira apa. Sekalian untuk promosi terus-terusan. Yoi. Apa namanya kontennya dia. 500.000 subscriber. Mantap. Yoi. Ya, moga-moga ada manfaatnya. Thank you. Goks, Bang. Terima kasih sekali. Oke, Bang. Thank you. Thank you, Bang. Sekali. Ibu berak ngajak partisipasi. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isap kakak lu goblok.